kita lihat, dia cari angle, dia shooting sambil terjatuh. Laga semifinal antara Persib lawan Bali Guling FC berlangsung sengit dan seru. Ciro dan Stefano jadi bintang di babak pertama. Ini dia ulasan pertandingannya. Selamat datang di channel seputar Persib. Di sini channel ini akan kami informasikan seputar update Persib, kilas pertandingan dan rumor transfer Persib. Jangan lupa likes, subscribe dan komen. Laga semifinal antara Persib lawan Bali Guling FC berlangsung sengit dan seru. Kemenangan menjadi misi Persib di leg pertama ini. Bojan Hodak tak meremehkan tuan rumah. Dia menurunkan pemain terbaiknya di starting 11. Di posisi penjaga gawang ada Kevin, di center back ada duet jangkung yaitu Nick dan Alberto. Sementara di back sayap ada Hen dan Rezaldi, di lini tengah ada duet Klok, Dedi dan striker bayangan Stefano Beltram. Sementara di lini serang ada pemandangan menarik yaitu, diturunkannya Febri Haryadi sejak menit awal. Di sayap kiri ada Ciro Alves, dan di lini depan ada sang predator David da Silva. Sejak peluit dibunyikan kedua tim bermain hati-hati dan terbuka, Bali yang tak mau kehilangan kemenangan tampil menekan. Namun Persib juga tak diam meladeninya. Sektor Ciro Alves menjadi paling sering dalam merangkai serangan. Namun Nofri Setiawan cukup piawai dalam mengantisipasinya. Peluang pertama Persib lahir di menit 28 melalui Ciro Alves. Berawal dari serangan balik cepat, Ciro meliuk-liuk dan memberi tendangan kejutan, namun masih mengenai tiang gawang. Laga berjalan alot, Persib yang mendominasi penguasaan bola mengandalkan transisi cepat dalam membongkar pertahanan Bali. Bukan tanpa peluang, menit 30 peluang David hampir menjadi gol jika tidak diblok kiper Maringga. Hingga menit ke-42 tidak ada gol tercipta. Jika hasil ini bertahan maka kerugian untuk Persib dan harus berjuang kembali di laga kedua nanti. Ulasan pertandingan selengkapnya akan diulas di konten selanjutnya. Sementara itu, sebelum laga Bojan Hodak ungkap mepetnya leg 1 dan 2. Masa jeda dari leg pertama ke leg kedua semifinal Championship Series Liga 1 terbilang pendek. Pertemuan pertama Persib dengan Bali United dilakukan pada 14 Mei 2024. 4 hari berselang, kedua tim sudah harus bertemu di leg kedua. Diakui Bojan Hodak, kondisi ini tentu menyulitkan. Namun menurutnya tidak ada yang diuntungkan karena kedua kesebelasan berada dalam situasi yang sama. Baginya yang terpenting adalah membuat formula yang jitu agar pasukannya cepat melakukan recovery. Mengenai dua laga dalam 4 hari, kedua tim akan mengalami kondisi yang sama. Tentunya siapa yang melakukan recovery lebih baik itu penting. Namun seperti yang saya katakan, ini berlaku untuk kedua tim dan ini normal, kata Bojan. Bojan menilai baik Persib dan Bali United memiliki pemain dengan fondasi fisik yang kuat. Peran dari pelatih fisik yang berkualitas juga menurut Bojan memberikan dampak yang positif. Seperti Miro Petrik di Persib yang punya pengalaman menggenjot tingkat kebugaran pemain. Saya rasa kedua tim cukup fit, kedua tim memiliki pelatih fisik yang bagus dan punya cara untuk bisa memulihkan kondisinya dengan lebih cepat. Kedua tim sudah cukup berpengalaman, kedua pelatih fisik dari masing-masing tim punya pengalaman di Piala AFC dan ini hal normal, jelas dia. Di Liga Indonesia juga kami sudah beberapa kali menjalani pertandingan dalam waktu singkat dan saya rasa ini tak menjadi masalah untuk kedua tim. Satu hal lain adalah untuk dua laga seperti ini, mungkin di laga pertama secara taktikal akan lebih menekan risiko. Jadi saya rasa ini tidak jadi masalah untuk kedua tim, tukasnya. Berita lainnya. Pelatih Bali, Teku, ungkap kerugian Bali United jamu Persib tanpa penonton di Championship Series. Pelatih asal Brasil ini memperhatikan beberapa kerugian yang dialami klubnya, termasuk kepada finansial. Semua pelatih dan pemain butuh euforia fans saat mereka berlaga. Tak ada satupun pelatih yang setuju laga semifinal digelar tanpa penonton. Namun apa boleh buat, ia dan pemain tidak bisa melakukan apa-apa. Soal pertandingan tanpa supporter, pasti kurang bagus. Kita sekarang di semifinal. Saya sering bicara sama pemain sebelum kita masuk di semifinal.
Saya sering bicara waktu di semifinal pasti dimanapun kita main supporter mau nonton. Waktu kita tidak main di Dipta yang pasti tim kita sangat rugi, kata Cugura. Pelatih asal Brasil ini memperhatikan beberapa kerugian yang dialami klubnya, termasuk kepada finansial. Soal finansial juga dari klub bilang ini rugi. Saya pikir buat semifinal, pasti klub dapat iklan, dari jual baju, sangat rugi. Saya pikir semua pelatih pemain, mau main sama supporter, kita selebrasi gol setiap pertandingan. Supporter senang, ungkap Teku. Saya pikir tanpa supporter sepak bola tidak bagus, tapi kita harus terima keputusan. Saya sebagai pelatih, Irfan Jaya sebagai pemain, kita tidak bisa apa-apa, kita harus terima keputusan tidak bisa bermain di stadion utama, tuntasnya. Berita lainnya.